Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, renungan pagi kita hari ini, Kamis 13 Oktober 2022 dengan judul Keberanian. Ayat inti terdapat di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali saya mencoba untuk memberikan 3 poin penting di dalam pelajaran renungan pagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita. Poin yang pertama, Allah memanggil orang-orang yang tidak gentar karena bahaya maut, berdiri teguh membela yang benar. Mari kita baca kutipannya. Allah tidak akan memakai orang-orang yang pada saat adanya bahaya maut, yang apabila kekuatan, keberanian, dan pengaruh semuanya dibutuhkan, merasa gentar untuk berdiri teguh membela yang benar. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 117 lebih lanjut mengatakan, Ia memanggil orang-orang yang akan berperang dengan setia melawan yang salah. Berperang melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Untuk hal-hal beginilah sehingga ia mau menyampaikan perkataan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu saja kita sebagai umat-umat Allah, sebagai orang-orang yang dipergunakan Allah sebagai agen-agennya, sebagai partnernya, kita memerlukan keberanian. Pertanyaannya adalah, kenapa saya menjadi takut? Kenapa Anda takut? Mungkin kita melupakan siapa yang mengutus kita. Sejatinya kalau kita mengingat siapa yang mengutus kita, lalu kita berdiri pada seseorang yang mengutus kita, kita bergantung kepada seseorang yang menjadi penolong kita, maka kita tidak perlu takut. Adapun bahaya-bahaya atau tantangan-tantangan kehidupan yang berat sekalipun bisa kita lalui jika kita bersama dengan Dia. Ingat, Dia yang mengutus kita, Dia yang menuntun kita. Tentu dia tidak tinggal diam. Maka diperlukan sosok ini, seorang yang berani. Poin yang kedua, pengharapan dan keberanian adalah unsur yang penting untuk pelayanan yang sempurna bagi Allah. Pengharapan dan keberanian adalah unsur yang penting untuk pelayanan yang sempurna bagi Allah. Inilah buah-buah iman. Patah semangat adalah dosa yang tidak beralasan. Allah sanggup dan rela mencurahkan ke atas hamba-hambanya dengan lebih limpah kekuatan yang mereka butuhkan untuk menghadapi ujian dan cobaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah sanggup untuk mencurahkan semua perbekalannya bagi kita. Tentu kita harus menyambut dengan iman. Tentu kita harus merespon dengan keberanian. Sebagai manusia yang alami, yang sudah jatuh dalam dosa, kita ini diliputi kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Sering kita takut menghadapi bahaya. Bahkan kadang-kadang kita malu, kita khawatir. Tetapi di sini dikatakan bahwa iman yang berbuah adalah iman yang tidak patah semangat, iman yang selalu berani. Kenapa? Karena Allah mendukung di dalam tindakan kita. Minta saja kepada Tuhan, karena Tuhan akan mencurahkan semua kebutuhan, semua hal yang kita butuhkan, agar kita menjadi seorang yang berani. Yang ketiga, dibutuhkan orang-orang muda sekarang yang berhati suci, tangan yang kuat, dan keberanian yang ikhlas. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 99 halaman 100, melalui kesetiaan pada prinsip-prinsip pertarakan yang ditunjukkan oleh orang-orang muda Ibrani,
Allah sedang berbicara kepada orang-orang muda sekarang. Ada kebutuhan manusia yang mau seperti Daniel bekerja dan berani untuk pekerjaan benar. Hati yang suci, tangan yang kuat, keberanian yang ikhlas dibutuhkan. Karena peperangan antara kejahatan dan kebaikan memerlukan kewaspadaan yang tidak putus-putusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang suci, tangan yang kuat, keberanian yang ikhlas. Ini menyangkut jasmani, rohani, pikirani kita. Dan inilah yang dimiliki oleh Daniel dan teman-temannya pada waktu itu. Dan hari ini dunia membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang kuat alias sehat, dan orang-orang yang ikhlas dalam pelayanan. Apakah saya dan saudara termasuk orang-orang yang demikian? 3 poin utama kita hari ini adalah Allah memanggil orang-orang yang tidak gentar karena bahaya maut, berdiri teguh membela yang benar. Yang kedua, pengharapan dan keberanian adalah unsur yang penting untuk pelayanan yang sempurna bagi Allah. Dan yang ketiga, dibutuhkan orang-orang muda sekarang ini yang berhati suci, tangan yang kuat, dan keberanian yang ikhlas. Semua hal ini bisa kita minta kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak segan-segan. Tuhan akan mencurahkan semua sumber dayanya untuk membantu umat-umatnya yang akan menjalankan misinya. Misi penyelamatan bagi seluruh dunia. Biarlah kita bekerja sama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita dengan segala sumber yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jangan takut, jadilah berani. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami, agar kami dimampukan memahami firman ini. Diberikan hati yang penuh dengan keberanian untuk berdiri teguh di dalam kebenaran, membawa kabar baik ini kepada orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita semuanya.